Bab 601. Sebagai seorang peternak, Li Qian tahu betul bahwa dalam hal mengembangkan hewan peliharaan, yang harus ia lakukan hanyalah mengikuti langkah-langkah awal dengan baik, dan setelah itu, ia hanya bisa menonton dan mengamati. Sepertinya waktunya telah tiba. Mempertimbangkan hal ini, dan mengingat Tuan dan Nyonya Lu Qingzi sudah berbicara, Li Qian mengikuti Dekan Yue dan yang lainnya keluar dari lantai 3. Tepat saat mereka melangkah keluar dari lantai 3 dan melihat ke arah kaki bukit selatan, cahaya evolusi yang menyilaukan muncul dalam pandangan mereka. Hahaha, sepertinya kita berhasil kali ini. Zhong Yuqing tertawa terbahak-bahak saat melihat cahaya evolusi yang membumbung tinggi. Ayo kita lihat. Senyum Din Yue juga sangat jelas. Dia melangkah keluar dan memimpin jalan. Dengan cara ini, rombongan tiba di kaki selatan gunung berapi hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat tiba, mereka melihat garis besar binatang peliharaan yang sepenuhnya diselimuti cahaya evolusi di tengah formasi. Tanpa diragukan lagi, hewan peliharaan ini adalah Frostfire Salamander. Di luar formasi, Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun, sepasang suami istri, tengah memperhatikan dengan saksama. Jelas terlihat wajah pasangan itu dipenuhi dengan antisipasi. Kakek Lu, kali ini seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Dekan Yue sambil berjalan mendekat, menepuk bahu Lu Qingzi. Mendengar ini, Lu Qingzi mengangguk. Tidak ada masalah besar. Semua langkah evolusi telah selesai, dan dilihat dari tren saat ini, tidak ada tanda-tanda buruk. Sementara keduanya berbincang, di sisi lain, Li Qian sudah mulai mengamati cahaya evolusi yang membumbung tinggi. Seperti dikatakan Lu Qingzi, dilihat dari situasi saat ini, cahaya evolusi yang bersinar tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Hal ini juga menunjukkan bahwa evolusi ini kemungkinan besar akan berhasil. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat kepada kalian berdua sebelumnya. Kameratsun menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ya, kalian berdua telah meneliti naga es dan api begitu lama, dan sekarang kalian akhirnya mencapai hasil yang sempurna, Hua Feiyan menggema. Suasana di lokasi evolusi menjadi cukup hidup untuk sesaat. Li Qian, bagaimana menurutmu? Setelah mengobrol sebentar dengan Dekan Yue dan yang lainnya, Lu Qingzi mengalihkan perhatiannya ke Li Qian. Saat dia mengatakan ini, ada nada bangga dalam suaranya. Li Qian tahu betul dari mana datangnya kesombongan dan arogansinya, dan dia tidak meremehkan bakat pasangan itu. Dunia ini luas, dan Li Qian tahu sejak lama bahwa ia bukan satu-satunya yang berbakat dalam beternak. Di dunia penjinakan binatang buas ini, tak pernah kekurangan orang-orang jenius dan cakap. Maka ia memuji dengan jujur, bagus sekali. Profesor Lu dan Profesor Qin, penelitian kalian tentang evolusi naga es dan api benar-benar luar biasa. Tanpa kemampuan khusus apapun, hanya mengandalkan bakat dan pengetahuan mereka, keduanya berhasil memahami metode evolusi naga es dan api. Li Qian harus mengakui, ia cukup terkesan. Oleh karena itu, pujiannya datang dari lubuk hatinya. Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun merasa sedikit malu setelah mendengar pujian Li Qian. Mereka awalnya bermaksud memanfaatkan kejadian ini untuk menggoda Li Qian secara halus dan membuatnya mengerti bahwa dia bukan satu-satunya yang mampu mendidik para jenius. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa pihak yang terakhir mengakuinya secara terbuka, yang membuat mereka tampak agak picik. Selagi mereka mengobrol, mereka menyaksikan cahaya evolusi yang terpancar dari rangkaian penyeimbang energi. Tak lama kemudian, cahaya evolusi yang membumbung tinggi ini mengalami perubahan baru. Cahaya evolusi perlahan-lahan memadat, akhirnya menyatu menjadi pilar cahaya yang menyilaukan. Selesai. Saat seberkas cahaya terbentuk, semua orang yang hadir tidak dapat menahan ekspresi gembira. Sebelumnya, mereka hanya menebak bahwa evolusi ini kemungkinan besar akan berhasil, tetapi sekarang setelah pilar evolusi ikonik terbentuk, hasilnya menjadi jelas dengan sendirinya. Melihat ini, Li Qian mengucapkan selamat, Guru Lu. Selamat, Guru Qin. Sambil memberikan ucapan selamat, dia secara bersamaan mulai berkomunikasi dengan Xiao Liu di Bistaming Space menggunakan pikirannya. Setelah evolusi mereka berakhir, giliranku dan Xiao Liu berikutnya. Li Qian tidak meremehkan Lu Qingzi dan istrinya, juga tidak meremehkan dirinya sendiri. Pola pikir saya masih relatif damai. Menurutnya, jika Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun mampu berhasil dan menyelesaikan evolusi mereka, dia tentu tidak akan menghadapi masalah apapun. Li Qian terus menatap. Pilar cahaya evolusi di tempat kejadian itu tingginya lebih dari 200 meter, yang cukup terlihat di zona mati yang sunyi ini. Untungnya tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini, kalau tidak pasti akan menimbulkan keributan. Sinar cahaya yang melesat ke langit bertahan selama sekitar 15 menit sebelum padam. Setelah cahaya memudar, garis besar hewan peliharaan yang berevolusi akhirnya terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, di lokasi evolusi, tidak ada jejak Frostfire Salamander. Di atas susunan penyeimbang energi, di udara, seekor naga barat standar tengah mengepakkan sayapnya dan melayang. Naga barat ini ditutupi sisik ungu pucat yang berkilauan dengan cahaya dingin. Dua tanduk naga, yang menyerupai tanduk rusa, memberinya penampilan yang megah. Jelaslah bahwa naga barat ini sangat besar, panjangnya diperkirakan lebih dari 100 meter dan lebar sayapnya bahkan lebih besar lagi, mungkin melebihi 150 meter. Cakar naganya memiliki kilau metalik, dan matanya terang dan tajam, seperti lentera. Meskipun naga es dan api ini belum mencapai batas potensi rasialnya, jelas bahwa tubuhnya mengandung energi yang sangat kuat.
Li Qian mengamati dengan saksama dan dengan cepat menemukan bahwa naga es dan api jelas mewarisi beberapa karakteristik fisik salamander api beku. Punggungnya ditutupi duri yang menonjol. Duri-duri tersebut tembus cahaya dan kadang-kadang berkilauan dengan cahaya biru atau merah. Li Qian memperkirakan bahwa lampu yang berbeda akan berkedip saat keterampilan yang sesuai digunakan. Contohnya, seperti Frostfire Salamander, saat melepaskan jurus berjenis api, duri-duri bening yang timbul itu akan memancarkan cahaya merah tua, sedangkan saat melepaskan jurus berjenis es, duri-duri itu akan memancarkan cahaya biru tua. Jadi ini naga es dan api. Sungguh agung. Gumam Sun Tua dalam hati, agak tenggelam dalam pikirannya, sambil memandangi hewan peliharaan yang melayang di udara. Li Qian juga merasa agak emosional. Faktanya, saat ia mengembangkan Frostfire Salamander, ia telah menduga bahwa bentuk evolusi selanjutnya kemungkinan besar adalah naga es dan api. Akan tetapi, setelah mempelajarinya cukup lama, ia tidak membuat kemajuan apapun, yang sungguh membuatnya terganggu untuk sementara waktu. Baru-baru ini sebuah terobosan besar tercapai, dan mekanisme evolusi yang lengkap akhirnya dikuasai. Sayangnya, terobosan itu tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Secara keseluruhan, misi evolusi ini adalah penelitian yang telah ia lakukan dalam waktu yang lama, dan itu merupakan pengalaman yang cukup pahit sekaligus manis. Ah Wo, hebat sekali. Qin Xiaoyun menatap naga es dan api yang telah berevolusi dan mengalami transformasi total, tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan berkata dengan penuh semangat. Bab 602. Pada saat ini, baik Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun memiliki senyuman di wajah mereka, begitu pula Yue Ziji, Hua Feiyan, Liu Tianxiong, Zhong Yuqing, dan Kamerat Lao Sun. Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun telah menghabiskan banyak waktu di naga es dan api, bukan hanya 1,5 tahun yang diketahui publik. Bahkan, mereka telah menelitinya secara berkala sejak mereka bertemu dengan reruntuhan dimensi yang berkaitan dengan naga es dan api bertahun-tahun yang lalu. Dalam 1,5 tahun terakhir, mereka hampir meninggalkan segalanya dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk masalah ini. Sekarang setelah saya akhirnya melihat penelitian saya membuahkan hasil, bagaimana mungkin saya tidak gembira dan bahagia? Yang lain punya perasaan yang sedikit berbeda. Mereka juga senang, tapi itu hanya karena mereka menambah fondasi Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Bagaimanapun, mereka adalah dosen dan kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Peningkatan fondasi universitas pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak hewan peliharaan tingkat atas untuk dipilih saat melatih generasi mendatang. Metode evolusi hewan peliharaan semacam ini, yang telah mencapai tingkat menengah Roh Kudus, sangat langka, bahkan di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Li Qian juga senang atas keberhasilan Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun dalam mengembangkan naga es dan api. Dalam kegembiraannya, ia bertanya, Guru Lu, bisakah Guru Lu menyalin informasi tentang naga es dan api ini agar saya bisa melihatnya? Tidak perlu terlalu detail, cukup ikhtisar umum saja. Mengintip metode evolusi hewan peliharaan peternak lain adalah hal yang tabu, tetapi memeriksa informasi tentang hewan peliharaan yang telah berevolusi bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Namun, sepengetahuan Li Qian, beberapa peternak sangat protektif terhadap pengetahuan mereka, jadi Li Qian tetap bertanya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa level kekuatan mentalnya hanya berada di level ke-6 Overlord. Dengan level kekuatan mentalnya saat ini, bahkan jika dia menggunakan mata penglihatan sejati, dia tidak dapat melihat informasi naga es dan api yang baru saja menyelesaikan evolusinya. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat kekuatan naga es dan api ini sudah pasti mencapai tingkat kaisar. Mengenai tingkat kaisar spesifiknya, belum diketahui. Inilah mengapa Li Qian perlu meminta bantuan Lu Qingzi. Tentu saja, tidak masalah. Kebetulan evolusi Li Qian akan segera dimulai, jadi kita bisa membandingkannya nanti. Lu Qingzi menatap Li Qian dan menjawab sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, pesan Lu Qingzi dikirim secara langsung, dengan cara yang sangat aneh. Li Qian menyadari bahwa Lu Qingzi hanya menatapnya beberapa saat ketika beberapa informasi muncul dalam pikirannya. Yang menarik adalah ia dapat memilih untuk menerima atau menolak informasi ini. Li Qian tahu bahwa ini seharusnya merupakan kemampuan bawaan Lu Qingzi, agak mirip dengan kemampuan telepatinya. Karena alasan inilah ia tidak memilih untuk menolak, melainkan menerima informasi tersebut tanpa ragu. Ia bahkan melihat bahwa sebelum Guru Lu Qingzi menatapnya, Guru Qin Xiaoyun telah melirik naga es dan api secara khusus sebelum kembali menatap Lu Qingzi. Ini juga menunjukkan bahwa bakat Qin Xiaoyun dalam menjinakkan binatang buas mungkin mirip dengan True Sight-nya. Dari perspektif ini, pasangan ini memang cocok untuk penelitian tentang evolusi hewan peliharaan. Bakat mereka dalam menjinakkan binatang buas adalah pasangan yang serasi. Saat Li Qian memilih untuk menerima pesan tersebut, aliran kecil informasi mengalir ke pikirannya melalui energi mentalnya. Tidak banyak informasi, tetapi memiliki semua hal penting. Li Qian menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat informasi ini dan segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Berdasarkan informasi yang ia terima setelah menyelesaikan tugas ini, potensi naga es dan api memang berada di tingkat menengah alam Roh Kudus. Namun, apakah ia berada di tingkat keempat, kelima, atau keenam alam Roh Kudus bergantung pada potensi hewan peliharaan itu sendiri dan detail evolusinya. Namun, saat ini, setelah menyelesaikan evolusi,
potensi Ah Huo hanya berada di tingkat keempat Roh Kudus, yang berada di posisi terbawah di antara Roh Kudus tingkat menengah. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Soal potensi, Li Qian sudah jelas. Didukung oleh seluruh universitas penjinak binatang Zonghai, Salamander Frostfire mereka memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, ada detail evolusi, dan perbedaan dalam ramuan Kiss of Ice and Fire. Perbedaan spesifiknya akan terungkap kemudian, setelah anak keenam saya menyelesaikan evolusinya. Sebelum Ah Huo menyelesaikan evolusinya, Li Qian telah melihat informasinya. Sejujurnya, bakatnya mungkin sedikit lebih tinggi daripada Xiao Liu. Meski dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Li Qian dengan bijak memilih untuk tetap diam di permukaan. Pertama, Li Qian belum memverifikasi kelainan ini, dan kedua, Li Qian belum dapat menjamin bahwa evolusi Xiao Liu akan berhasil. Metode evolusi hewan peliharaan Saint tingkat menengah ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan sukses hanya dengan menguasai metode evolusi secara lengkap. Proses evolusi ini sebenarnya seperti pasukan besar yang melintasi jembatan satu papan. Tingkat eliminasinya cukup tinggi. Hanya saja Li Qian percaya pada bakat dan tekad Xiao Liu. Setelah Ah Huo menyelesaikan evolusinya dan ditempatkan di bola penjinak binatang, ia menerima ucapan selamat dan pujian dari semua orang. Evolusi akan segera berlanjut, tetapi kali ini protagonis evolusi bukan lagi Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun, melainkan Li Qian. Liu Tianxiong, Direktur Sekolah Arkeologi di Universitas Zonghai Yuzhou, segera pergi untuk memeriksa susunan penyeimbang energi. Setelah memastikan formasinya utuh dan mengganti beberapa batu energi, ia berkata kepada Li Qian, formasinya baik-baik saja, tetapi batu energi di beberapa titik terlalu banyak mengonsumsi energi. Agar tidak memengaruhi evolusi selanjutnya, saya telah menggantinya, dan formasinya telah dimulai kembali. Anda hanya perlu memasuki formasi sebentar lagi. Terima kasih, Direktur Liu. Li Qian tersenyum mendengarnya, lalu berterima kasih kepada Liu Tianxiong. Berdasarkan kepercayaannya pada Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Dekan Yue, Li Qian yakin bahwa Liu Tianxiong pasti tidak akan sengaja menjebaknya, jadi dia memasuki formasi tanpa tergesa-gesa. Saat Li Qian memasuki formasi, Din Yue dan yang lainnya, termasuk Kamerat Sun dan gadis kecil Sun Ruirui, semuanya meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke gedung 3 lantai untuk menghindari bahaya. Mengintip penelitian evolusi seorang peternak adalah tabu besar, sebuah fakta yang sudah diketahui umum. Din Yue dan timnya tidak akan bertindak bodoh saat ini. Kecuali jika peternak tersebut mengundang mereka secara pribadi, mereka tidak bisa tinggal. Setelah melihat Din Yue dan yang lainnya pergi, meninggalkannya sendirian, Li Qian tidak ragu lagi dan langsung memanggil protagonis bagian kedua evolusi ini, yaitu Xiao Liu miliknya sendiri. Meskipun Li Qian telah memberitahu Xiao Liu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia masih sedikit bingung ketika dipanggil dan merasakan energi dalam tubuhnya menjadi lebih aktif dan cahaya evolusi yang redup muncul. Melihat Xiao Liu masih agak linglung dan belum bereaksi sepenuhnya setelah dilepaskan, Li Qian segera mengingatkannya, ingatkan kau apa yang kukatakan sebelumnya. Fokus, jangan teralihkan. Apakah kau bisa melompati gerbang naga, menembus belenggu, dan terbang ke langit yang lebih tinggi bergantung pada ini? Mendengar perkataan Li Qian, Xiao Liu segera menenangkan diri dan ekspresinya berubah serius. Seperti yang dikatakan Li Qian, apakah ia dapat menembus belenggu atau tidak tergantung pada waktu ini, jadi ia secara alami tidak berani ceroboh sedikitpun. Evolusi terus berlanjut. Di dalam susunan penyeimbang energi, cahaya evolusi yang terpancar dari Xiao Liu menjadi semakin intens. Hal ini terjadi segera setelah masuk bukan hanya karena efek pendukung dari lingkungan energi yang benar-benar seimbang itu sendiri, tetapi juga karena Xiao Liu telah menguasai teknik-teknik rahasia, peti mati es. Li Qian tidak mengambil tindakan lebih jauh, tetapi hanya menonton dengan tenang. Waktunya belum tepat. Sekitar 8 menit kemudian, setelah cahaya evolusi mencapai tingkat tertentu, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata Li Qian. Di tangannya, sebuah ramuan muncul di suatu titik, ramuan berwarna merah muda pucat. Makanlah. Setelah mengeluarkan obatnya, Li Qian tidak ragu sama sekali dan hanya berteriak pelan. Melihat hal itu, Xiao Liu tidak berani lalai sedikitpun dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan seluruh tabung reaksi itu. Pada level Xiao Liu, ia tidak hanya dapat menelan tabung reaksi, tetapi bahkan baja, jadi Li Qian tidak khawatir sama sekali. Saat Xiao Liu menelan ramuan merah muda pucat itu, cahaya evolusi, yang telah berputar-putar dan panjangnya hanya sekitar 10 meter, tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya evolusi mulai menyala, mencapai ketinggian lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Setelah jeda singkat di ketinggian ini, Li Qian mengeluarkan perintah lain, gunakan teknik rahasia, peti mati es pada dirimu sendiri, dan cahaya evolusi naik lagi, dengan cepat mencapai lebih dari 200 meter. Melihat ini, Li Qian mengangguk sedikit lalu menarik diri dari jangkauan susunan penyeimbang energi. Dia melirik lokasi gedung 3 lantai itu dengan ekspresi rumit, tetapi tidak memberitahu mereka untuk segera datang. Secara teori, dia bisa saja memanggil mereka untuk berkunjung sekarang, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, tetapi dia memilih untuk menahan diri. Alasan utamanya adalah karena dia tidak ingin bersikap terlalu tidak konvensional. Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun sudah menghabiskan begitu banyak waktu sebelumnya, sementara dia hanya menghabiskan beberapa menit. Akan terlalu absurd untuk memanggil mereka sekarang.
Jika Lu Qingzi dan istrinya bertanya kepadanya tentang hal itu, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Dia juga tahu betul mengapa Lu Qingzi dan istrinya butuh waktu lama. Mereka pasti memberi mereka materi evolusi yang luar biasa satu persatu. Di sisi saya, berbeda. Saya langsung melelehkan semua bahan ini menjadi ramuan Kiss of Ice and Fire, yang tentu saja lebih hemat waktu, bebas khawatir, dan mudah. Menekan rasa tidak sabarnya, Li Qian tidak langsung mengirim pesan untuk memberitahu mereka agar datang. Ia memperkirakan waktu dan menunggu hingga ia merasa waktunya hampir sama dengan Lu Qingzi dan istrinya sebelum mengirim pesan kepada Dekan Yue. Di dalam gedung 3 lantai sekitar 1 kilometer jauhnya, Dekan Yue menerima pesan dan segera berdiri sambil tersenyum. Li Qian mengirim pesan, kamu bisa pergi dan melihatnya. Mendengar ini, Lu Qingzi dan Qin Yuxia segera memeriksa waktu mereka dan mendapati bahwa waktu itu hampir sama dengan yang mereka ambil, saling bertukar pandangan untuk meyakinkan. Setelah menerima pesan dari Li Qian, kelompok itu tidak ragu sama sekali dan segera mengambil tindakan, langsung menuju ke medan evolusi. Di antara mereka, gadis kecil Sun Ruirui tidak sabar dan memimpin. Profesor Sun, keponakan Anda tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Li Qian. Zhong Yuqing berkata sambil tersenyum tipis ketika melihat ini. Melihat hal ini, Kamerat Sun pun menyerah dan berkata terus terang, kata orang, anak perempuan sudah tidak lagi berada di bawah kendali ayahnya setelah dewasa, apalagi keponakanku. Lagi pula, aku tidak bisa memutuskan urusan anak muda, jadi biarkan saja. Hahaha. Pak Tua Sun, kau bisa berusaha lebih keras lagi dan meminta keponakanmu berbisik di telingamu untuk merayu si jenius sekali seabad dari Universitas Penjinak Binatang Sasu ini. Bibir Liu Tianxiong melengkung membentuk senyum tipis. Baiklah, jika kau benar-benar berhasil merekrut Li Qian, aku akan memberimu hadiah besar dan menjamin kemajuanmu ke tingkat Roh Kudus, janji Dekan Yue segera. Di sampingnya, Lu Qingzi langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha. Jika Universitas Penjinak Binatang Songhai kita benar-benar bisa menangkap Li Qian, kurasa Lao Fei dan Lao Pu dari Universitas Penjinak Binatang Sasu akan mengejar kita sampai mati. Hua Feiyan menatap gadis kecil Sun Ruirui yang berlari di depan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengedipkan matanya. Kurasa kau masih perlu khawatir, apakah gadis kecil di depanmu itu akan diburu oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu? Kata-katanya membuat ruangan hening. Tak ada jalan lain. Mengingat situasi saat ini, sepertinya kemungkinan ini justru lebih besar. Kelompok itu bergerak sangat cepat, tiba di lokasi evolusi hanya dalam beberapa menit. Sementara yang lain belum menyadari apapun, Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun sedikit mengernyit saat menyaksikan cahaya evolusi melesat ke langit. Sementara orang lain yang bukan peternak, atau mereka yang tidak mengkhususkan diri dalam evolusi, belum menyadarinya, kedua orang ini adalah orang pertama yang melihat perbedaannya. Sinar cahaya yang melesat ke langit itu jelas berbeda dengan yang saya miliki saat itu. Pilar cahaya evolusi saya saat itu tingginya hanya sedikit di atas 200 meter, tetapi evolusi yang dipimpin Li Qian kali ini, dilihat dari pilar cahayanya, tingginya sekitar 250 meter. Selain itu, berkas cahaya evolusi ini juga tampak lebih tebal. Jangan remehkan sinar evolusi hanya karena itu fenomena eksternal. Berbagai jenis hewan peliharaan mungkin tidak dapat membedakannya, tetapi jika mereka memang sama persis, perbedaannya patut diselidiki. Secara umum, semakin tinggi dan tebal sinar evolusi, baik tingginya maupun diameternya, semakin besar potensinya. Dengan kata lain, jika kita hanya mempertimbangkan sinar evolusi, evolusi terkini mereka sebenarnya merugikan. Mengingat penilaian yang diam-diam diceritakan Zhong Yuqing sebelumnya, potensi Ahuo sedikit lebih tinggi dari Xiao Liu milik Li Qian, dan perbedaannya cukup jelas. Selain Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun, Zhong Yuqing juga menyadari ada yang tidak beres. Dia mengajari Ahuo dan Xiao Liu teknik evolusi mereka, teknik rahasia, peti mati es, dan dia bisa melihat bahwa potensi Ahuo memang lebih tinggi daripada Xiao Liu. Namun, hasil evolusi ini telah terjadi, yang cukup menarik. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik Lu Qingzi, sahabatnya, dengan pandangan penuh tanya. Lu Qingzi tentu saja mengerti arti tatapan itu, tetapi ia juga tidak tahu apa masalahnya, jadi ia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Bab 603. Memang ada beberapa perbedaan dalam cahaya evolusi, tetapi karena perbedaan-perbedaan ini tidak signifikan, tidak banyak orang yang benar-benar dapat membedakannya. Kalaupun kami bisa melihatnya, kami tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, karena hasil evolusinya belum keluar. Ketinggian dan diameter cahaya evolusi dapat menunjukkan perbedaan potensial setelah evolusi, tetapi ini hanyalah peristiwa dengan probabilitas tinggi, bukan peristiwa absolut. Sangat mungkin situasi yang berbeda bisa muncul, jadi pada saat ini, baik Tuan dan Nyonya Lu Qingzi, serta Guru Zhong Yuqing yang mengetahui kisah di dalamnya, tengah menatap tajam ke lokasi evolusi. Li Qian secara alami menyadari tatapan aneh dari ketiga guru itu dan secara kasar memahami alasannya. Ia menggelengkan kepalanya sedikit, tahu bahwa ia harus menjelaskan dirinya sendiri selanjutnya. Maka, di bawah tatapan penuh harap semua orang, cahaya evolusi akhirnya meredup perlahan. Setelah cahaya itu menghilang, seekor naga es dan api raksasa, yang hampir identik dengan Ahuo sebelumnya, muncul di hadapan semua orang tanpa ada yang terlewat. Setelah melihat Xiao Liu setelah evolusinya, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera menggunakan keterampilan bakatnya, Eye of True Sight untuk memeriksanya. Nama, Naga Es dan Api, kelas 6.
Atribut, es, api. Peringkat, penguasa level 9. Potensi, peringkat roh suci 6. Keahlian, semburan api, sempurna, pusaran api, sempurna. Dihilangkan. Keahlian tertinggi, peti mati es mahir, keahlian tertinggi, api jatuh pemula, keahlian tertinggi, badai gletser, pemula. Melihat informasi yang disajikan di mata kebenaran, Li Qian tak kuasa menahan luapan emosi. Meskipun ia sudah tahu mungkin ada perbedaan, ia tetap agak terkejut ketika perbedaan itu benar-benar muncul di hadapannya. Perasaan mengejutkan ini muncul bukan hanya dari perubahan yang sangat dahsyat pada atribut Xiao Liu, dan bahkan tingkat kekuatannya, yang bisa saja langsung menembus ke tingkat ketiga kaisar jika bukan karena keterbatasan kekuatan mental Li Qian, tetapi juga dari perbandingan antara dirinya dan Ah Huo. Perbedaannya sangat mencolok. Pertama dan terutama adalah perbedaan potensinya. Ah Huo baru berada di tingkat keempat alam roh kudus, sementara Xiao Liu berada di tingkat keenam. Dapat dikatakan bahwa salah satu ujungnya adalah dasar tingkat menengah roh kudus, dan ujung lainnya adalah langit-langit tingkat menengah roh kudus. Dengan perbedaan yang begitu besar, sulit untuk tidak menyadarinya. Selain itu, dengan membandingkan informasi atribut mereka, Li Qian juga menemukan bahwa Xiao Liu sebenarnya telah menguasai satu lagi skill pamungkas daripada Ah Huo, yaitu skill pamungkas, badai es. Li Qian memperkirakan bahwa ini seharusnya merupakan manifestasi eksternal dari perbedaan potensial. Dengan perbedaan dua ranah minor, mustahil atribut lain bisa sepenuhnya berbeda. Terlebih lagi, ini tanpa mempertimbangkan perbedaan keterampilan biasa. Ya, Li Qian hampir tidak memperhatikan perbedaan keterampilan biasa. Kakak Qian, kau hebat. Kau berevolusi menjadi naga es dan api seperti Guru Lu dan yang lainnya. Sun Ruirui, gadis kecil itu, tidak peduli dengan hal lain. Ia bersorak begitu melihat Xiao Liu menyelesaikan evolusinya. Namun, kata-kata ini terdengar agak aneh. Jika bukan karena gadis kecil Sun Ruirui yang tidak bisa melihat petunjuknya, Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun pasti sudah curiga bahwa gadis itu sengaja mengejek mereka. Ya, Li Qian, selamat. Sun Tua juga tidak menyadari perbedaannya, terutama karena Lu Qingzi belum pernah memberitahu Ah Huo sebelumnya, jadi dia menimpali, sama sekali tidak menyadari suasana yang agak aneh di tempat kejadian. Zhong Yuqing sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi, dan dia segera berbicara untuk memeriahkan suasana. Tidak, hari ini seharusnya disebut perayaan ganda. Mengenai informasi atribut Xiao Liu, Li Qian tidak perlu lagi membagikannya, karena Qin Xiaoyun telah mengetahuinya sepenuhnya, dan tingkat kekuatan Xiao Liu sama sekali tidak sebanding dengannya. Justru karena mereka melihat informasi atribut Xiao Liu, baik Lu Qingzi maupun Qin Xiaoyun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dekan Yue secara kasar menyimpulkan inti permasalahan dari perubahan ekspresi Lu Qingzi dan istrinya. Ia segera melanjutkan percakapan dan berkata, ya, kebahagiaan ganda. Ya, di masa depan, bahkan jika kedua sekolah kita menguasai metode evolusi naga es dan naga api, kita harus bergantung pada Dekan Yue dan dirimu untuk bidang evolusi. Li Qian tidak ingin pamer, jadi dia segera melambaikan tangannya dan memasukkan Xiao Liu ke dalam ruang penjinakan binatang buasnya, lalu berkata sambil tersenyum. Dia tidak hanya menyanjungnya. Li Qian memang perlu mencari bantuan dari Universitas Penjinak Binatang Songhai untuk menciptakan tempat di mana energi es dan api seimbang sempurna. Namun, masalah ini sebenarnya tidak terlalu relevan baginya. Selama dia mengungkapkan kebenarannya, Universitas Penjinak Binatang Sazu pasti akan membantunya berkomunikasi. Selain itu, bahkan jika tempat di Universitas Penjinak Binatang Songhai diblokir karena berbagai alasan, Li Qian percaya bahwa untuk menyediakan binatang peliharaan tingkat roh kudus tingkat menengah, Universitas Penjinak Binatang Sazu pasti akan memulai dari awal dan membuat tempat evolusi baru untuknya. Baiklah, karena evolusinya sudah selesai, sepertinya tak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat kembali, usul Direktur Liu Tianxiong keras, sambil melirik ke sekeliling. Hua Fei yang cemberut, nadanya terdengar seperti keluhan, ya, tempat ini memang terlalu sepi. Kalau aku tinggal lebih lama lagi, aku tak akan tahan lagi. Baiklah, mari kita kembali ke kota Songhai dan merayakannya dengan meriah. Dekan Yue melambaikan tangannya, lalu memimpin jalan menuju pintu keluar ruangan kecil itu. Tidak jauh di depan, 3 hewan peliharaan terbang telah menunggu dengan tenang di sana selama beberapa waktu. Li Qian adalah seorang jenius yang hanya pernah dilihat sekali dalam seabad di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Kita bisa bertukar cerita lebih banyak lagi nanti. Zhong Yuqing melompat ringan ke punggung hewan peliharaan terbang, dan berkata sambil tersenyum, kata-katanya mengandung makna yang dalam. Li Qian segera mengerti maksudnya. Dia mungkin mencari kesempatan untuk mengujinya lebih lanjut. Namun, dia sudah siap untuk ini. Jika Lu Qingzi dan istrinya benar-benar bertanya, dia tidak akan keberatan mengungkapkan informasi tentang ramuan Kiss of Ice and Fire. Bagaimanapun, formula ramuan itu ada di tangan Ouyang Lanxin. Jika mereka ingin mendapatkannya, mereka tinggal menemui Dekan Ouyang. Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan energi dan waktu pelepasan skill teknik rahasia, peti mati es faktor-faktor ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Kalaupun berpengaruh, Lu Qingzi dan istrinya dapat mengetahuinya melalui evolusi berulang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita lihat bagaimana mereka membuka mulut, apakah mereka akan terlalu malu untuk mengatakannya. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di bibir Li Qian. Bab 604.
9 orang itu menunggangi hewan peliharaan terbang dan segera kembali ke lokasi susunan teleportasi kuno. Dengan menggunakan susunan teleportasi kuno, mereka kembali ke reruntuhan Lizardman di lembah tak dikenal dalam sekejap mata. Seluruh reruntuhan manusia kadal diselimuti perisai energi samar dan semi-transparan. Terletak di lembah yang dikelilingi serigala, tempat itu tampak berbahaya. Namun, Li Qian tahu bahwa setelah dunia kecil di dalam susunan teleportasi dipastikan mampu mengembangkan naga es dan api, tempat ini kini sekokoh batu. Dengan lokasi evolusi yang sangat strategis dan bernilai, Universitas Penjinak Binatang Zonghai tidak akan pernah membiarkannya berada dalam bahaya. Li Qian bahkan curiga jika dia kembali lagi nanti, reruntuhan manusia kadal yang dilindungi perisai energi ini mungkin telah menjadi pos penjagaan. Sedangkan untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk membangun kota kecil, hal itu mungkin tidak mungkin. Setelah kembali ke reruntuhan manusia kadal, rombongan itu tidak berlama-lama. Mereka kembali menunggangi hewan peliharaan terbang mereka dan, mengikuti rute yang telah ditentukan, kembali ke Benteng Awan Gelap. Melalui celah dimensi di Benteng Awan Gelap, mereka kembali ke kota bunga persik sekali lagi. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di sini, atau langsung kembali ke kota Tianhai? Setelah kembali ke kota Taoli, Dekan Yue memeriksa waktu dan, melihat hari sudah cukup larut, bertanya. Li Qian tetap diam, alih-alih mengalihkan pandangannya ke Kamerat Lao Sun. Melihat ini, Kamerat Sun langsung mengerti maksud Li Qian. Setelah berpikir sejenak, ia menyarankan, bepergian di malam hari di alam dimensi tidak aman. Mari kita istirahat sejenak. Entah itu Li Qian, Guru Lu, atau Guru Qin, mereka semua telah berusaha keras untuk menyelenggarakan evolusi hari ini. Baguslah mereka bisa beristirahat, Guru Zhong Yuqing langsung menimpali. Saya tidak keberatan. Li Qian melambaikan tangannya dan tersenyum. Maka, semua orang mencapai konsensus dan menetap di kota Taoli. Alih-alih tinggal di pangkalan Angkatan Laut, mereka menemukan hotel di lingkungan yang tidak jauh dari pangkalan pesawat udara dan menetap di sana. Akomodasi, makanan ringan larut malam, seluruh layanan terpadu diatur oleh Guru Zhong Yuqing. Menurutnya, tingkat penelitiannya rata-rata, tetapi ia memiliki banyak minat dan banyak koneksi sosial, sehingga ia dapat menemukan 3 atau 5 teman di mana saja. Li Qian hanya mendengarkan perkataannya dengan santai. Dengan keterampilan yang begitu biasa-biasa saja, bagaimana mungkin mereka bisa meneliti dan mengembangkan metode kultivasi untuk keterampilan teknik rahasia, peti mati es. Namun, memang benar bahwa ia memiliki lingkaran sosial yang luas. Ia mengenal semua orang, dari hotel tempat ia menginap hingga pemilik restoran larut malam. Dia tidak punya banyak teman desa atau sesama penduduk desa. Dia jelas punya banyak mantan kekasih, Goda Hua Feiyan, mengetahui sedikit cerita dari dalam. Li Qian tertegun mendengar ini. Dia memikirkannya sejenak, lalu menyadari bahwa itu sepertinya benar. Sepertinya semua orang yang mengenal Guru Zhong Yuqing adalah bos wanita atau wanita bos. Setelah menyadari hal ini, Li Qian tak dapat menahan diri untuk diam-diam memberi acungan jempol kepada Guru Zhong Yuqing. Memang benar bahwa Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya, dan Anda tidak dapat mengukur laut dengan ember. Mendengar keluhan Hua Feiyan, Zhong Yuqing segera membalas, Guru Hua, jangan mengarang cerita dan merusak reputasi seseorang. Merusak reputasi seseorang. Hua Feiyan berkata sambil tersenyum tipis, aku merasa gadis yang baru saja mengantar kebab itu sangat mirip denganmu. Apa menurutmu aku harus memberitahu bos tentang penemuan ini? Mendengar ini, Zhong Yuqing langsung lesu, raut wajahnya berubah drastis. Nenek tua, jangan ribut. Hubunganku dengan pemilik rumah ini sama sekali tidak bersalah. Kalau pemilik rumah itu dengar, aku dalam masalah besar. Keduanya mengobrol dan bercanda, memeriahkan suasana, tetapi baik Lu Qingzi maupun Qin Xiaoyun tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Di permukaan, dia berpura-pura santai, tetapi sebenarnya dia dibebani dengan berbagai kekhawatiran. Li Qian tentu saja menyadari hal ini juga, tetapi dia mengabaikannya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Li Qian telah memutuskan bahwa selama Lu Qingzi dan istrinya tidak mengungkitnya, dia akan berpura-pura tidak tahu saja. Suasananya cukup meriah saat mereka makan dan minum sambil menikmati camilan larut malam. Makanan ini, meski tidak benar-benar merayakan keberhasilan evolusi, tentu saja mencapai tujuannya, yaitu menenangkan saraf semua orang. Malam itu, setelah kembali ke hotelnya, Hotel Taoli, Li Qian menemukan sesuatu yang sedikit memalukan. Para wanita dari klan bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu, melalui beberapa cara yang tidak diketahui, berhasil pindah ke 2 kamar di sebelahnya. Melihat kedua wanita yang telah pindah ke 2 kamar sebelah, Li Qian merasakan sensasi aneh. Dia bisa menebak secara kasar apa yang direncanakan Mo Ziyu, tetapi mengapa Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, terlibat. Ketika memikirkan hal itu, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka sedang makan camilan larut malam, kedua wanita itu tampaknya sedang duduk bersama. Dan dilihat dari penampilan mereka, mereka tampak asyik dengan percakapan mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Qian mencoba menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang agak kacau dan berhenti memikirkannya. Baik itu wanita klan bersayap maupun Mo Ziyu, apapun pikiran atau rencana mereka, mereka tidak akan menderita kerugian. Setelah memikirkannya, ia segera mandi dan berbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian, rasa kantuk perlahan merayapinya. Sementara itu, di ruangan lain di lantai sebelah kamar Li Qian. Ini adalah suite dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu.
Saat ini, di ruang tamu, Dekan Yue, Zhong Yuqing, Lu Qingzi, dan Qin Xiaoyun sedang mendiskusikan sesuatu. Adapun Hua Feiyan, Liu Tianxiong, dan Kamerat Lao Sun, mereka tidak hadir. Mengapa kalian berdua memanggil kami begitu larut? Zhong Yuqing bertanya dengan tenang dari tempat duduknya di sofa. Mendengar ini, Lu Qingzi meliriknya dengan kesal. Aku tidak percaya kau tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Zhong Yuqing mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan orang yang mengawasi evolusi. Karena aku sudah mengetahuinya, bagaimana menurutmu Li Qian tidak bisa mengetahuinya? Kalian hanya menahan diri dan tidak mau bicara. Kalian tidak bisa mengharapkan orang lain datang sendiri, kan? Zhong Yuqing berkata dengan acuh tak acuh. Kalau kau tanya aku, kalian hanya menderita demi menyelamatkan muka. Tetapi Universitas Penjinak Binatang Zonghai kita, Qin Xiaoyun masih memiliki beberapa kekhawatiran. Yue Ziji melambaikan tangannya tanpa ragu, Guru Qin, Anda tidak perlu khawatir tentang reputasi Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Setiap sekolah memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan mustahil bagi sebuah sekolah untuk unggul dalam segala hal. Selain itu, merupakan hal yang umum bagi kami berdelapan untuk bertukar informasi dan belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan kami. Setelah berpikir sejenak, Yue Ziji berkata, sekarang, kita sebenarnya punya dua pilihan. 1. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Entah itu Roh Kudus tingkat 4 atau tingkat 6, perbedaannya tidak terlalu besar. Pilihan lainnya, langsung bertanya pada Li Qian. Kalau kamu tidak nyaman bertanya, aku saja. Lu Qingzi menggelengkan kepala dan terdiam sejenak sebelum berkata, kurang terampil ya kurang terampil. Aku dan istriku tidak serapuh itu sehingga kami tidak bisa menghadapi kegagalan. Lagi pula, kali ini bukan kegagalan yang sebenarnya. Kami hanya tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang seperti dia. Jangan khawatir, dalam perjalanan pulang, aku akan berinisiatif untuk meminta nasihatnya. Setelah berkata demikian, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri sambil mendesah. Ah, sungguh, generasi muda lebih unggul dari generasi tua. Zhong Yuqing meliriknya lagi, Pak Tua Lu, jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Bintang yang sedang naik daun seperti Li Qian adalah bakat yang hanya muncul sekali dalam seabad. Dia tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Bukan hanya kamu. Di masa depan, akan ada lebih banyak pelatih yang tergila-gila padanya. Bab 605. Dalam keadaan linglung, tepat saat Li Qian hendak tertidur, getaran aneh tiba-tiba datang dari tempat penjinakan binatang buasnya. Li Qian tersentak bangun, rasa kantuknya hampir hilang sepenuhnya, dan dia langsung tersadar. Lalu, ekspresinya berubah agak aneh. Setelah memahami apa yang terjadi, senyum tipis tersungging di bibirnya. Karena wanita ini sangat menginginkannya, biarkan saja. Tepat saat Li Qian selesai berbicara, sesosok yang dikenalnya muncul tanpa peringatan di tempat penjinakan binatang buasnya. Sosok yang tiba-tiba terhubung dengan kesadaran Li Qian dan memasuki ruang penjinakan binatang buasnya tidak lain adalah Mo Ziyu, yang dengannya ia telah berbagi momen intim. Tujuan wanita klan Yanling melakukan ini, mencoba menyelinap melalui ruang penjinakan binatang di tengah malam, sama jelasnya dengan kutu pada pria botak. Wanita ini pasti sedang mencoba menghidupkan kembali asmara mereka di balik kegelapan. Sejak hubungan itu, perempuan ini jelas menjadi kecanduan. Di permukaan, ia tetap bermartabat dan elegan, bahkan terkadang bersikap dingin dan acuh tak acuh. Namun, di balik layar, terutama saat mereka berdua saja, ia berubah menjadi kucing liar kecil yang rakus. Memikirkan hal ini, Li Qian menyadari ada rasa panas yang tiba-tiba muncul di perut bagian bawahnya. Terakhir kali, ia agak berhati-hati dan ragu untuk bertindak bebas karena ingin mengekstrak energi dari tubuh Mo Ziyu. Kini setelah mendapat kesempatan lain, Li Qian juga ingin mempraktikkan lebih banyak pengetahuan teoritis yang ia pelajari di kehidupan sebelumnya. Dengan sebuah pikiran, tubuh yang indah dan elok tiba-tiba muncul di ruangan gelap, di bawah selimut. Begitu mendapati tubuh yang hangat dan familiar itu, Li Qian secara naluriah memeluknya, kedua tangannya yang gelisah mulai bergerak ke atas dan ke bawah secara serempak. Hah! Ia segera mendapati kejutan yang menyenangkan setelah tangan besar itu terulur. Mo Ziyu, wanita ini, tampaknya sudah sepenuhnya memahami kesukaannya. Tubuh halusnya, yang telah dimasukkan ke dalam selimut, sepenuhnya telanjang. Di dalam tempat tidur, wanita itu tinggi, ramping, dan rupawan. Setelah menariknya ke dalam pelukanku dan membelainya, aku segera merasakan panas yang membakar di dalam diriku. Panas yang menyengat seakan melelehkan mereka berdua, menyebabkan mereka menggeliat tak terkendali. Kegelisahan itu berlanjut selama lebih dari setengah jam. Setelah itu, awan menghilang dan hujan berhenti, dan wanita klan Yanling itu akhirnya tenang. Dia berubah menjadi anak kucing jinak dan meringkuk dalam pelukan Li Qian. Adik Qian, aku tidak menyangka kamu punya bakat di bidang ini, kata Mo Ziyu dengan nada provokatif. Li Qian sengaja mempererat pelukannya pada tubuh halus itu dan berkata lembut, apakah ini hanya sedikit bakat? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Mo Ziyu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu tiba-tiba menggeser tubuhnya, mendekatkan bibir merahnya ke telinga Li Qian dan berbisik, apakah kau ingin? Li Qian tertegun sejenak ketika mendengar Mo Ziyu berbisik di telinganya. Dia langsung menyadari apa yang telah terjadi dan mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Satu adalah dia, dan yang lainnya adalah Wu Yu, seorang wanita dari suku Yi.
Mereka secara khusus meminta resepsionis hotel untuk menyediakan kamar di sebelahnya. Pada saat itu, Li Qian merasa mungkin ada konspirasi atau tipu daya. Namun, yang tidak disangkanya adalah kedua wanita itu ternyata mengemukakan rencana seperti itu. Ini agak absurd, tapi rasanya bukan hal yang mustahil. Dari sudut pandang manapun, kamulah yang menikmatinya. Sebelum Li Qian dapat bereaksi, getaran yang familiar terpancar dari tempat penjinakan binatang buasnya sekali lagi. Cepat sekali, kalian berdua. Apa kalian sudah membuat janji? Merasakan keributan yang datang dari ruang penjinakan binatang, Li Qian tiba-tiba merasakan panas di kepalanya. Saat ini, Mo Ziyu berada dalam pelukannya. Tak diragukan lagi, keributan di ruang penjinakan binatang bukan disebabkan olehnya. Jadi, sudah jelas siapa yang ingin masuk ke ruang penjinakan binatang milik Li Qian. Apakah dia datang? Bibir Mo Ziyu melengkung membentuk senyum tipis setelah mendengar kata-kata Li Qian. Li Qian tersenyum tipis, mengeratkan pelukannya pada wanita lembut dan halus itu, dan sepenuhnya memahami rencana kedua wanita itu. Pikirannya mulai melayang tak terkendali, membayangkan hal-hal yang agak fantastis, dan panas menjalar di perut bagian bawahnya. Kalian berdua, kalian benar-benar terlalu berani. Bukankah lebih seru melakukannya secara terang-terangan, tepat di bawah hidung kita? Kata Mo Ziyu, seperti iblis wanita yang berhasil dalam rencananya. Li Qian menamparkan keras salah satu bagian tubuh wanita yang bagaikan batu giok itu, sebagai hukuman ringan, dan memperingatkan, jangan lakukan hal semacam ini lagi. Saat mengeluarkan peringatan, pikirannya sudah berpacu tanpa ragu. Saat pikirannya beralih, tubuh yang halus dan lembut tiba-tiba muncul di sisi kanannya di dalam selimut. Tepat pada saat ini, orang yang menyelundupkan dirinya tidak lain adalah Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap. Tidak jelas apakah kedua wanita itu telah merencanakan ini bersama-sama, tetapi mereka berdua tiba dalam keadaan telanjang bulat. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu masih bersikap pendiam? Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, tiba-tiba muncul di sisi kanan Li Qian. Mo Ziyu, yang berbaring di sebelah kirinya, langsung menyadarinya dan sengaja menggodanya. Sembari berbicara, ia sengaja mengulurkan tangan dan menyerang bagian sensitif tubuh wanita bersayap itu. Mo Ziyu, dasar jalang. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, merasa sangat malu setelah bagian sensitifnya diserang. Ia sangat marah dan siap membalas. Tanpa diduga, pada saat itu, Mo Ziyu tiba-tiba membalikkan badan dan menindihnya sambil berkata, Kakak Qian, aku sudah menangkap perempuan jalang ini, cepat tangkap dia. Li Qian menatap kedua sosok cantik dan mulus yang saling terkait dan tak terpisahkan, dan langsung kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia berubah menjadi binatang buas dan menerkam. Setelah beberapa lama, Li Qian, dengan senyum di wajahnya, memeluk dua wanita dan tertidur lelap. Keesokan harinya, Li Qian akhirnya bangun sekitar pukul 10 pagi. Sambil mengusap punggung bawahnya yang sedikit sakit, Li Qian tidak dapat menahan senyum pahit saat mengingat kembali kejadian absurd tadi malam. Berpikir bahwa mungkin akan ada gadis kecil seperti Sun Ruirui yang akan datang nanti, dia merasa bahwa dia juga perlu mengontrak binatang peliharaan yang akan memberikan dorongan dalam aspek ini. Sepertinya ada sejenis binatang peliharaan yang diberi nama seperti serangga alam iblis. Aku tak bisa memikirkannya, itu agak terlalu jahat. Menatap tempat tidurnya yang berantakan, yang hanya berisi perlengkapan tidurnya sendiri, dia tak dapat menahan diri untuk mendesah panjang. Kedua wanita ini sungguh mempesona. Tiba-tiba, ia menyadari ada sepotong kain yang tampaknya hilang dari sprei. Setelah memikirkannya sejenak, saya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Seharusnya Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap. Setelah cepat-cepat mencuci piring, Li Qian membuka pintu, melihat waktu, dan langsung pergi ke restoran tanpa menunda apapun. Menurut Profesor Zhong Yuqing, restoran di hotel ini buka 24 jam sehari. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia bertemu dengan sosok yang dikenalnya di koridor. Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, menyambutnya dengan senyuman, tenang dan elegan. Li Qian, selamat pagi. Li Qian tertegun sejenak saat melihat wanita bersayap itu menatapnya dengan tenang dan anggun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia melirik ke arah Wu Yu, yang aktingnya sangat menakjubkan dan benar-benar berbeda dari tadi malam, lalu menemaninya sejenak sambil berkata, selamat pagi. Saat mereka berpapasan, Li Qian jelas menyadari bahwa postur berjalan wanita bersayap itu agak tidak biasa. Melihat ini, dia merasakan gelombang kebanggaan. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, saya tiba di restoran. Tepat ketika saya hendak mengambil piring, Mo Ziyu tiba-tiba datang dan berkata, duduklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Wanita klan Yanling masih mempertahankan sikap acuh tak acuh dan dinginnya, seperti bunga teratai salju dari pegunungan Tianshan, membuat orang takut untuk mendekatinya. Ini juga peri dengan kemampuan akting yang luar biasa. Satu set pada siang hari, dan satu set pada malam hari. Merasakan aura yang benar-benar berbeda yang dipancarkan Mo Ziyu dibandingkan tadi malam, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Setelah makan cepat, rombongan segera berkumpul kembali di lobi hotel. Setelah bersatu kembali, mereka kembali ke kota Tianhai satu demi satu melalui pesawat udara dan susunan teleportasi. Melewati celah dimensi di kota Tianhai, Anda kembali ke pusat hewan peliharaan di kampus Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Bab 606.
Sore itu, rombongan kembali ke Universitas Zonghai Yuzhou. Sekembalinya, Li Qian tidak berlama-lama dan bersiap untuk pamit. Dia langsung ke intinya, semua orang telah kembali dengan selamat, jadi saya tidak punya kegiatan lain di kota Zonghai. Setelah melirik semua orang, Li Qian berkata dengan tenang, jika Dekan Yue dan guru-guru lainnya tidak ada yang perlu dikatakan, saya akan kembali ke kota Lingsui hari ini. Saat dia mengatakan ini, ekspresi aneh dan hampir tak terlihat muncul di wajahnya. Li Qian sedikit penasaran dan ingin melihat bagaimana reaksi Lu Qingzi dan istrinya. Begitu membuka mulut, Yue Ziji terkekeh dan langsung mengambil alih. Li Qian, tidak perlu terburu-buru. Bukankah aku sudah bilang di kota Taoli bahwa kita harus merayakannya dengan baik setelah kembali? Bagaimana mungkin sebuah perayaan bisa lengkap tanpa Anda, sang bintang acara? Li Qian melambaikan tangannya dan menolak, sambil berkata, Dekan Yue, Anda bisa pergi dan merayakannya. Liburan musim panas ini, aku sibuk tanpa henti sejak awal liburan, dan aku belum pulang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sekarang setelah saya akhirnya punya waktu, saya ingin pulang lebih awal dan menghabiskan waktu bersama orang tua saya. Lagi pula, bukankah kita sudah merayakannya sekali di Peach Blossom City? Sentimennya sudah cukup, tidak perlu terikat oleh bentuk tertentu. Adapun perpustakaan Universitas Penjinak Binatang Zonghai, dia telah menjelajahinya dengan cukup menyeluruh. Dia tidak dapat melihat informasi yang benar-benar berharga, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Li Qian secara alami mulai mempertimbangkan untuk pergi. Setelah beberapa saat, keduanya berbicara, dan Yue Ziji, melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya untuk tinggal, tidak mencoba menghentikannya. Intinya, kata-kata Li Qian memang masuk akal. Jika ini terus berlanjut, orang itu tidak akan punya banyak waktu untuk beristirahat di liburan musim panas ini. Lagi pula, reuni keluarga adalah hal yang wajar, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memberi isyarat kepada Lu Qingzi dan istrinya dengan matanya. Lu Qingzi menerima sinyal dari Yue Ziji, bertukar pandang dengan Qin Xiaoyun, dan tanpa ragu lagi, berkata langsung, Li Qian, istriku dan aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Mendengar ini, Li Qian berpikir dalam hati, kalian berdua akhirnya berbicara. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak berani meminta nasihat Anda. Silakan bicara. Qin Xiaoyun melangkah maju dan berkata, Ahwo dan Xiao Liu, aku sudah menyelidiki mereka. Potensi mereka seharusnya hampir sama, tetapi setelah berevolusi, mereka sebenarnya berada di dua alam minor yang berbeda. Kami sudah mempelajari mereka cukup lama, tetapi belum menemukan apapun. Kami ingin meminta saran dari Li Qian. Melihat Qin Xiaoyun berbicara terus terang dan tanpa bertele-tele, Li Qian pun tak mau membuang waktu. Ia langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan yang sebenarnya, kurasa saat kalian berdua, Guru Lu dan Guru Qin, memimpin evolusi, kalian pasti telah menginvestasikan banyak materi evolusi yang luar biasa secara bertahap. Akhirnya, ketika waktunya tepat, hasilnya pun tepat sasaran. Ya, Tuan dan Nyonya Lu Qingzi mengangguk. Memang itulah yang mereka lakukan. Li Qian menata pikirannya sejenak, lalu melanjutkan, perbedaannya ada di sini. Saat saya mengawasi evolusi, saya tidak mengumpulkan energi dengan menginvestasikannya secara bertahap satu persatu. Sebaliknya, saya mengandalkan Dekan Ouyang dari sekolah farmasi sekolah kami untuk memurnikan semua bahan menjadi ramuan, Kiss of Ice and Fire. Sambil berbicara, dia mengulurkan dan membalikkan tangannya, memperlihatkan ramuan berwarna merah muda pucat di telapak tangannya. Evolusi naga es dan api sebenarnya tidak melibatkan banyak teknik. Kesulitannya terletak pada susunan penyeimbang energi dan penempatan material evolusi atribut es dan api tersebut. Li Qian berkata dengan tenang dan percaya diri, menurut pendapatku, jika ada perbedaan dalam metode evolusi yang telah kita kuasai, perbedaan itu seharusnya terletak di sini. Saya bisa memberikan ramuan Kiss of Ice and Fire ini kepada kedua guru untuk penelitian, dan kedua guru juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memverifikasinya. Li Qian melanjutkan tanpa henti, soal ramuannya sendiri, aku tidak punya cara untuk memurnikannya. Aku perlu meminta bantuan Dekan Ouyang dari Fakultas Farmasi Universitas kita. Setelah menjelaskan semuanya kepada Lu Qingzi dan istrinya, Li Qian tidak berlama-lama lagi. Ia langsung menuju pusat legendaris kota Zonghai dan menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai kota Yunlan. Saat senja menjelang, Li Qian, bersama Wu Yu dan Mo Ziyu yang berada di Beastaming Space, menaiki kereta berkecepatan tinggi kembali ke kota Lingsui. Adapun gadis kecil Sun Ruirui, dia tentu saja tinggal di kota Zonghai, karena di sanalah rumahnya. Meskipun dia juga ingin datang ke kota Lingsui bersama Li Qian, itu sungguh tidak pantas tanpa status resmi atau hubungan yang jelas, dan kamerat Lao Sun tidak akan mengizinkannya. Yang terpenting, mereka akan bisa bertemu lagi setelah sekolah dimulai, jadi gadis kecil itu tidak memaksa lagi. Ketika mereka kembali ke pangkalan kultivasi Jiaoyang, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat sedikit. Ibu Li, Han Yuying, dan ayah Li, Li Chengyang, sudah ada di sana. Keluarga bertiga itu bertukar basa-basi singkat, lalu Han Yuying mulai memeriksa mereka. Kenapa kalian pulang sendirian? Di mana Yuyu kecilku? Bu, aku anakmu atau Wuyu putrimu? Aku bahkan belum makan malam. Melihat ibunya, Han Yuying, sudah mengalihkan topik pembicaraan ke Wuyu, wanita dari klan bersayap, sebelum sempat berkata lebih lanjut, Li Qian memaksakan senyum kecut.
Han Yuying terkekeh dan berkata, tanpa ampun, kalau kau bawa dia kembali, kau akan jadi anakku. Kalau tidak, lupakan saja makan malammu malam ini. Tidak mungkin, Bu, ibu terlalu bias. Li Qian segera mulai memperagakan pose ibunya, Han Yuying. Setelah ibu dan anak itu bercanda sebentar, Li Qian mengangkat bahu dan berkata dengan pura-pura tak berdaya, baiklah, kamu harus keluar malam ini agar bisa makan enak. Nak, siapa dia? Tanya Han Yuying cepat-cepat sambil menatap kedua gadis cantik nan menawan yang dilepaskan Li Qian dengan lambaian tangannya. Li Qian tentu saja tahu mengapa ibunya, Han Yuying, terkejut dan curiga. Ia menunjuk Mo Ziyu dan memperkenalkannya, Mo Ziyu, teman. Teman sekelasku. Situasinya agak rumit, singkatnya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Han Yuying tersenyum bak bibi, lalu menyiapkan berbagai hidangan makan malam mewah, mengundang mereka bertiga untuk duduk dan makan. Yah, dia terutama mengundang Wu Yu dan Mo Ziyu. Melihat mereka bertiga sudah mulai makan, dia berkata tanpa tergesa-gesa, aku tidak terburu-buru, kamu bisa bicara pelan-pelan. Begini kejadiannya. Li Qian menyendok nasi ke dalam mulutnya, lalu menyesap sup panas, dan mulai menceritakan kisahnya. Setelah mendengarkan penjelasan Li Qian, mata Han Yuying langsung berbinar. Jadi, sekarang, Xiao Yu, seperti Yu, telah menjadi apa yang disebut rekan kontrakmu. Ya, Li Qian mengangguk tanda mengiyakan. Tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Nak, kau mewarisi sedikit kemampuan Li tua dari dulu. Kau baru pergi 1 semester dan sudah membawa menantu perempuan lagi. Lumayan, lumayan. Han Yuying menatap Li Qian dan mengangguk puas. Bu, mereka berdua bukan menantu perempuanmu, mereka rekan kontrakku. Li Qian berkeringat dingin dan langsung mengoreksinya. Han Yuying melirik Li Qian ke samping dan bertanya dengan tenang, apakah ada perbedaan? Li Qian terdiam sesaat. Ini sungguh. Bahkan tidak ada alasan untuk membantahnya. Bab 607. Kota Nakaomi. Di dalam rumah megah. Tepat saat itu, di aula utama rumah bangsawan, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, duduk di ujung meja, berteriak dan mengumpat, bodoh, bodoh. Bagaimana mungkin keluarga mau kita melahirkan 2 orang bodoh seperti itu? Di tengah aula, beberapa orang berdiri dengan kepala tertunduk, terdiam mendengar teguran itu tanpa berani mengeluarkan suara sedikitpun. Pria parubaya dengan wajah persegi, tubuh tegap, dan penampilan yang mengesankan bernama Mo Qingxiang, dan dia adalah pemimpin keluarga Mo saat ini di Zonghai. Dia menguatkan dirinya dan bertanya dengan hormat, ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Mendengar ini, tetua berambut putih di posisi atas menjadi semakin marah. Matanya melebar saat ia memelototi Mo Qingxiang, kau, calon kepala keluarga, masih belum tahu apa-apa. Berdiri di samping Mo Qingxiang adalah seorang pria parubaya berwajah bulat. Ia telah tiba lebih awal dan tahu lebih banyak tentang situasi tersebut. Ia berbisik mengingatkan, saudara Xiang, ini karena Ziyu. Pria parubaya berwajah bulat itu tidak lain adalah Mo Qingyang, salah satu pelaku yang memaksa Li Qian dan Mo Ziyu terakhir kali. Tentang Ziyu. Mendengar pengingat Mo Qingyang, wajah Mo Qingxiang langsung menjadi gelap, dan dia buru-buru bertanya, apakah ada cerita tersembunyi di balik masalah ini? Mo Qingyang basah kuyup oleh keringat dan, untuk sesaat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang lebih penting lagi, dia hanya tahu di mana letak permasalahannya, tetapi dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang keseluruhan cerita. Untuk menghindari mengatakan sesuatu yang salah atau mengalami nasib buruk, dia benar-benar tidak berani berbicara saat ini. Meskipun rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, dilihat dari penampilannya, usianya paling tinggi 50 atau 60 tahun. Ia memancarkan aura berwibawa tanpa amarah. Apakah Anda memerintahkan Qingyang dan yang lainnya untuk menandatangani perjanjian itu? Ayah, bukan begitu. Aku baru tahu setelahnya. Menghadapi pertanyaan ayahnya, Mo Qingxiang tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ia tidak berani menyembunyikan apapun dan mengatakan seluruh kebenaran, berpikir bahwa karena dadu sudah dilempar dan perbuatan telah dilakukan, akan baik untuk mendapatkan beberapa keuntungan sebagai balasannya. Dasar orang idiot sok suci. Setelah mendengarkan penjelasan Mo Qingxiang, lelaki tua berambut putih itu mendesah tak berdaya, lalu mengalihkan pandangannya ke lelaki parubaya berhidung bengkok yang sedari tadi berdiri diam di samping. King Lu, ceritakan padaku sebab dan akibat dari masalah ini. Menurut informasi yang baru saja kami peroleh dari penyelidikan kami. Pria parubaya berhidung bengkok, Mo Qinglu, melangkah maju dan berkata, siswa yang menjalin perjanjian darah dengan Ziyu bernama Li Qian. Ia berasal dari kota Lingshui, Provinsi Jiangnan, dan dipuji oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu sebagai bakat langka. Li Qian, ini telah meneliti evolusi hewan peliharaan sejak tahun terakhirnya di sekolah menengah atas, dan kini telah menguasai metode evolusi banyak hewan peliharaan berpotensi tinggi. Suara Mo Qinglu terdengar jernih dan dingin saat dia berbicara tanpa tergesa-gesa. Di antara mereka ada 2 metode evolusi hewan peliharaan legendaris, gagak emas berkaki 3 dan pohon fusang 9 naga. Meskipun merupakan seorang jenius yang tak tertandingi, Mo Qingyang dan Mo Yuming berinisiatif untuk menandatangani perjanjian dengannya, menggunakan fakta darah Ziyu sebagai pengaruh untuk meminta 2 binatang peliharaan dengan potensi setingkat roh suci. Tanpa mereka sadari, mereka telah menguasai 2 metode evolusi hewan peliharaan yang legendaris. Mendengarkan cerita Mo Qinglu, Mo Qingxiang merasakan kepalanya berdengung.
Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya begitu marah. Berdasarkan apa yang dikatakan Mo Qingyang kepadanya, Mo Qingxiang telah sampai pada suatu kesimpulan, mereka pasti telah berselisih paham dengan Li Qian. Anda harus tahu bahwa pamannya, yang juga merupakan kepala keluarga Mo saat ini, telah terjebak di puncak alam roh suci selama bertahun-tahun. Alasan saya belum bisa menerobos adalah karena saya tidak dapat menemukan hewan peliharaan legendaris. Tapi sekarang, kesempatan bagus itu telah terbuang sia-sia di depan matanya. Kalau itu dia pasti akan sama marahnya. Kau menguasai metode evolusi dua hewan peliharaan legendaris. Mustahil. Mendengar pernyataan Mo Qinglu, Mo Qingyang langsung menyangkalnya tanpa ragu. Mengabaikan Mo Qingyang yang agak putus asa, Mo Qinglu melanjutkan, awalnya, dengan koneksi Ziyu, masih ada harapan dia bisa membantu kita mencoba evolusi legendaris, setidaknya. Sekarang setelah keadaan menjadi begitu tegang, kemungkinannya mungkin tipis. Pria tua berambut putih itu duduk di ujung meja. Setelah hening sejenak, ia menghela napas panjang lalu memberi instruksi, Qinglu, mulai sekarang kau yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kau harus memastikan hubunganmu dengan teman sekelasmu, Li Qian, menjaga kesannya, dan menjaga hubungan baik. Mengenai evolusi hewan peliharaan legendaris, tampaknya kita hanya bisa melakukannya secara bertahap dan tidak perlu terburu-buru. Setelah menjelaskan apa yang telah terjadi, lelaki tua berambut putih itu mempersilakan yang lain. Jadi, hanya dia dan Mo Qingxiang yang tersisa di aula tersebut. Pria tua berambut putih itu menatap putranya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Qingxiang, di masa depan, lebih telitilah dalam pekerjaanmu. Sekalipun kau tidak menunjuk orang berdasarkan prestasi, kau harus tetap tahu siapa yang bisa digunakan dan siapa yang tidak. Jangan biarkan urusan pribadi mengganggu urusan publik, dan merusak urusan keluarga yang penting hanya demi beberapa orang yang tidak berguna. Mo Qingxiang mengangguk dengan sungguh-sungguh, nadanya tulus, dan mengakui kesalahannya dengan berkata, saya tahu saya salah, dan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Pria tua berambut putih itu memandang keluar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri, kau tahu, perbedaan antara keluarga dengan dan tanpa penjinak binatang legendaris bagaikan langit dan bumi. Lagi pula, masa yang penuh gejolak akan datang. Jika sebuah keluarga bisa memiliki satu penjinak binatang legendaris lagi, rasanya seperti memiliki pilar giok putih tambahan yang menopang langit dan seberkas emas ungu yang membentang di lautan. Di dalam pangkalan budidaya Jiaoyang, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, berjalan mendekat sambil tersenyum. Apa yang kau lihat? Jalur evolusi naga banjir bersisik biru. Li Qian melepas kacamata furnya, menggosok pelipisnya, dan menggelengkan kepala. Bagaimana perkembangannya? Wu Yu berjalan mendekati Li Qian, menggeser bangku kecil, duduk di sebelahnya, dan terus bertanya. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Li Qian mendesah kesal, berusaha mengganti topik. Ya ampun, bahkan jenius sekali dalam seabad dari Universitas Penjinak Binatang Sasukita pun punya saat-saat mendesah dan meratap. Canda Wu Yu. Tahukah kau apa itu bentuk evolusi? Mo Ziyu berjalan santai dan memberikan saran, memulai dari sudut ini seharusnya akan membuahkan hasil. Li Qian menatap Mo Ziyu dan menyatakan informasi yang sudah diketahuinya, kalau tidak salah, itu pasti naga laut dalam. Karena saya tidak mempunyai inspirasi lain saat ini, mungkin sebaiknya saya mendiskusikannya dengan mereka. Naga laut dalam. Saran pribadiku, kau pergi dan melihat-lihat kota pasir emas. Wu Yu merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Li Qian, lalu sepertinya teringat sesuatu. Kota Jinsa. Li Qian merenungkan nama tempat itu, sambil melirik wanita bersayap itu dengan pandangan ingin tahu. Wu Yu menjelaskan perlahan, kota Jinsa terletak di Pulau Libo, di dalam bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Baixiao. Kota ini berukuran sedang. Konon, kota ini awalnya dibangun di atas fondasi reruntuhan era keempat, yang berisi banyak informasi terkait naga. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin bisa menemukan beberapa informasi yang berguna. Li Qian mengelus dagunya, lalu mengangguk kecil, bergumam pada dirinya sendiri, Universitas Penjinak Binatang Burung Hantu Putih, Kota Pasir Emas, itu petunjuk yang cukup bagus. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk belajar di sana. Bab 608. Setelah makan malam, Li Qian memindahkan kursi ke atap di lantai 3 gedung penelitian No. 1 dan dengan santai menikmati udara sejuk. Di sampingnya ada piring buah dengan beberapa irisan semangka di atasnya. Di sini jauh lebih nyaman. Li Qian bersandar di kursi rotan, menatap langit, lalu menghela napas panjang. Dengan liburan musim panas yang sudah setengah jalan, dia akhirnya punya waktu luang. Sekarang, saya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, juga memindahkan kursi dan berbaring di sebelah Li Qian. Dia menimpali, langitnya indah malam ini, bintang-bintangnya sangat terang. Mo Ziyu berbaring di sisi lainnya. Dia mengucapkan ucapan yang agak sendu, sebenarnya, cukup menyenangkan untuk tinggal di sini dengan tenang, tanpa harus memikirkan apapun atau melakukan apapun. Li Qian menggigit semangka, mengerucutkan bibirnya, dan berkata, kedamaian hanya sementara. Perjuangan adalah sesuatu yang terus-menerus. Mereka bertiga mengobrol santai. Tidak jauh dari situ, Ibu Li, Han Yuying, melihat pemandangan ini dan tersenyum penuh arti. Dia melirik ke arah tertentu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di atap, mereka bertiga masih mengobrol. Wu Yu tiba-tiba teringat sesuatu,
aku menghubungi orang tuaku beberapa waktu lalu, dan mereka bilang ada banyak tekanan di kota Tianyu saat ini. Mendengar ini, Li Qian memiringkan kepalanya dan bertanya, mengapa? Wu Yu memandang ke arah tertentu di sebelah barat, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ribuan mil. Dia berkata dengan suara rendah, pegunungan Seribu Ren telah meletus lagi, dan akan menyerang negeri. Lupakan kekhawatiran dari waktu ke waktu. Li Qian langsung memikirkan sesuatu yang lebih penting, berdasarkan informasi yang saya miliki, yang juga merupakan informasi revisi terbaru, kecepatan fusi dimensi tampaknya sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan jumlahnya jauh melebihi itu. Mo Ziyu sangat tersentuh. Ia mengangguk dan berkata, sebenarnya, berdasarkan apa yang telah kita alami selama ini, kita semua seharusnya sudah bisa menebaknya. Peristiwa tak terduga terjadi di dalam celah dimensi di kota Sibao, dan dia adalah salah satu korbannya, jadi dia tentu tahu betapa bergejolaknya bidang dimensi saat ini. Nada bicara Wu Yu juga berubah serius. Situasinya tidak optimis. Li Qian bergumam pada dirinya sendiri, ya, para petinggi agak terlalu optimis tentang fusi dimensi. Tanggal terakhir yang saya dengar sebelumnya adalah 2 atau 300 tahun, tetapi menurut saya, bencana pasti akan datang dalam 100 tahun. Pada titik ini, Li Qian tiba-tiba mengubah nadanya, berkata, ini adalah bencana sekaligus peluang. Mo Ziyu menatap Li Qian yang percaya diri, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan sedikit emosi, sayang sekali kita sudah gagal sekali. Li Qian melirik Wu Yu dan Mo Ziyu, dan melalui identitas mereka, dia membuat beberapa hubungan dengan masalah mendasar tertentu. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia bicara, menanyakan pertanyaan yang selama ini membebani pikirannya, saudari Wu Yu, Ziyu, dapatkah kalian memberitahuku tentang ras manusia yang istimewa? Mo Ziyu memberi isyarat dengan bibirnya dan menunjuk Wu Yu, wanita bersayap itu, kau seharusnya bertanya padanya. Aku hanya mewarisi sebagian kecil informasi dari ibuku, dan aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang ras-ras khusus seperti manusia. Manusia, ras yang istimewa, sebenarnya adalah sekelompok pecundang, kata Wu Yu, seorang wanita bersayap, setelah ragu sejenak, ekspresinya rumit. Pecundang. Li Qian tertarik setelah mendengar ini. Sejauh pengetahuan saya, ras manusia istimewa juga disebut, yang ditinggalkan Tuhan, penyelundup, atau penyintas. Wu Yu mulai membuka diri dan mengungkapkan beberapa informasi rahasia yang ia ketahui, alasan mengapa kami disebut, yang terabaikan, penyelundup, dan penyintas pada dasarnya karena kami bukanlah manusia baru di era ini, melainkan sisa-sisa dari era sebelumnya. Nenek moyang kita menggunakan berbagai cara dan mengandalkan kekuatan hewan peliharaan untuk bertahan hidup dari bencana yang menghancurkan peradaban. Tanpa jeda, ia melanjutkan, namun di mata dunia yang baru terbentuk, sisa kekuatan kita hanyalah kanker dan kotoran. Jadi, meskipun kita berhasil bertahan hidup, kita tidak akan bertahan lama. Ada banyak kekurangan dan kendala di dalamnya. Setelah melirik Li Qian, dia berkata dengan penuh arti, untuk benar-benar berintegrasi ke era baru, seseorang harus bersatu dengan manusia di era baru. Akhirnya, setelah mendesah, ia menambahkan, ini semua informasi yang kuketahui tentang ras manusia istimewa ini. Aku merasa pasti ada rahasia yang lebih dalam, tetapi mengingat statusku, aku tak mungkin mengetahuinya. Li Qian mendengarkan penjelasan Wu Yu dan berpikir keras. Banyak spekulasi sebelumnya tentang ras manusia khusus telah terkonfirmasi. Tentu saja, masih banyak juga konten yang belum jelas dan saya belum menemukan jawabannya. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Ada beberapa hal yang memang tidak mungkin diketahui oleh Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap. Jika ada kesempatan di masa depan, saya mungkin akan bertanya pada leluhur klan bersayap, Tianyu. Dia pasti tahu banyak rahasia. Ketiganya kemudian mengobrol tentang topik ini lebih lama. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian melihat sekelilingnya dan melihat bahwa hari sudah cukup gelap, jadi dia bangkit dari kursinya. Dia menatap kedua wanita itu, meregangkan badan, dan berkata, baiklah, jangan dipikirkan lagi. Ayo kita istirahat. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan atap dan langsung menuju aula dalam di lantai 3. Melihat kedua wanita itu mendekat, Li Qian bertanya, ngomong-ngomong, kalian berdua tidur di kamar yang mana? Mendengar ini, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, tersenyum tipis. Entahlah, sepertinya Bibi tidak menyediakan kamar untuk kita berdua. Ada apa dengan ibu? Li Qian terdiam setelah mendengar kata-kata Wu Yu. Dengan begitu banyak bangunan dan kamar di pangkalan budidaya kebanggaan Sun Xin, bagaimana mungkin tidak ada kamar untuk dua wanita? Satu-satunya kemungkinan adalah, ibu sengaja mengaturnya seperti ini. Adapun tujuannya membuat pengaturan ini, Li Qian tahu tanpa perlu menebak, tapi situasi Mo Ziyu dan Wu Yu memang istimewa, dan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan membuat pengaturan. Menurut informasi yang diketahui Li Qian, kemungkinan berhasil kawin dengan ras manusia khusus dan menjadi dewasa sangatlah rendah. Sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, Li Qian mencoba menyarankan, kalau begitu, kau harus kembali ke ruang penjinakan binatang. Dengan dorongan dari ruang penjinakan binatang, kekuatanmu akan meningkat lebih cepat. Menurutku kamarmu cukup bagus. Wu Yu menunjuk ke sebuah pintu kamar, maksudnya sangat jelas. Aku cuma punya satu tempat tidur. Aku bahkan gak bisa tidur. Ada apa?
Li Qian berjalan mendekat, mendorong pintu hingga terbuka, dan berkata tanpa sadar, tapi dia terdiam di tengah kalimatnya, sedikit bingung. Karena saat ini, di kamar Li Qian sendiri, tempat tidurnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Telah digantikan dengan tempat tidur besar yang panjangnya lebih dari 3 meter. Tempat tidur ini cukup besar untuk menampung 3 orang dengan nyaman, atau bahkan 4 orang. Melihat ini, Wu Yu tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya dan terkekeh. Seperti kata pepatah, tak ada yang lebih mengenal seorang anak selain ibunya. Apa bibi yang mengatur ini karena kamu sudah memikirkan ini? Li Qian mendesah tak berdaya, berpikir dalam hati bahwa ibunya pasti telah diam-diam menggantinya untuknya suatu saat di siang hari. Dia mengangkat bahu dan memberi isyarat, tolong. Yah, aku sudah melakukannya sekali, jadi aku tidak peduli lagi. Biarlah absurd kalau memang absurd. Bab 609. Keesokan harinya, Li Qian keluar dari kamarnya dengan perasaan segar. Dia melakukan peregangan dan mendapati dirinya cukup lincah dan tidak mengalami nyeri punggung. Untungnya, Xiao Liu telah menyelesaikan evolusinya. Kalau tidak, ginjalnya mungkin tidak akan mampu bertahan. Setelah berpikir sejenak, Li Qian tahu alasannya. Sebelumnya, saat kedua wanita itu bekerja bersama, punggung mereka agak tegang, tetapi sekarang mereka masih penuh energi, dan alasannya jelas. Ketika menoleh ke arah dua wanita yang masih tertidur lelap di tempat tidur, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati, mengingat kegilaan malam sebelumnya, kedua wanita ini makin lama makin tidak bermoral. Baik Mo Ziyu maupun Wu Yu, mereka berdua tampaknya memiliki sifat keras kepala di lubuk hati. Tadi malam, mereka bahkan mulai membandingkan hal-hal di ranjang. Ini benar-benar membuat Li Qian merasakan kesakitan dan kesenangan. Tanpa mengganggu istirahat mereka, Li Qian segera mandi dan meninggalkan gedung No. 1. Dia dengan santai mengenakan celana pendek dan rompi dan mulai berlari mengelilingi pangkalan. Olahraga hanyalah salah satu tujuannya. Tujuan lainnya adalah untuk memeriksa pangkalan budidaya Jiaoyang dan melihat apakah ada perubahan selama periode ini. Setelah berkeliling di pangkalan budidaya Jiaoyang, dia menemukan cukup banyak perubahan. Perbedaan yang paling kentara terletak pada skala dan luas. Ia pasti telah mencaplok beberapa tanah atau bangunan di sekitarnya. Seluruh basis perkembangbiakannya telah berkembang sekitar 50% sejak terakhir kali saya melihatnya. Setelah selesai berlari, Li Qian kembali ke gedung pusat yang baru dibangun dan melihat bahwa Wu Yu dan Mo Ziyu telah bangun dan berada di restoran, mengobrol dengan ibu mereka, Han Yuying. Ketiga wanita itu makan dan mengobrol, dan suasananya cukup harmonis. Li Qian dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu mereka. Setelah sarapan, ia kembali ke gedung 1 dan mulai mengatur temuannya dan kemajuan tugas saat ini. Tugas pertama adalah evolusi naga laut dalam. 75%, masih jauh. Li Qian menggelengkan kepalanya pelan sambil melihat angka yang ditampilkan di bilah tugas. Tanpa diragukan lagi, fokusnya akan beralih ke masalah ini ke depannya. Di samping fakta bahwa kekuatan Seven telah meningkat hingga mendekati batas potensi spesiesnya, evolusi Six juga telah memberikan banyak rangsangan pada Seven. Lagi pula, sebagai binatang peliharaan pertama yang dikontraknya, ia juga harus menghargainya secara emosional. Meskipun evolusi naga es dan api memberi saya banyak inspirasi, tidak banyak informasi yang benar-benar penting. Sambil merenung, Li Qian melirik informasi lain di bilah tugas. Kita juga harus cepat menyelesaikan tugas kucing ekor 7. Lagi pula, arah evolusinya jelas. Tidak seperti hewan peliharaan lain, ia tidak memulai dari awal. Jadi, tepat ketika Li Qian sedang menata pikirannya dan menikmati waktu istirahatnya yang jarang di rumah, 3 hari kemudian, Mo Ziyu tiba-tiba datang kepadanya dan berkata, Li Qian, sementara itu, jika kamu menerima panggilan tak dikenal dari Zonghai, jangan buru-buru menjawabnya. Li Qian sedikit bingung. Apa maksudmu? Mo Ziyu sedikit gelisah dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, identitasmu pasti sudah terbongkar. Tadi malam, ayahku yang murahan benar-benar meneleponku, sesuatu yang cukup langka. Kami bertengkar, tapi 9 dari 10 kali kami membicarakanmu. Mo Ziyu berkacak pinggang, pipinya menggembung, meluapkan amarahnya. Tujuan keluargamu sudah sangat jelas. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, datang untuk ikut bersenang-senang dan bercanda, jadi, inilah keluargamu sekarang, Mo Ziyu. Apa kau benar-benar akan menyerahkan mereka secepat ini? Mo Ziyu tidak berusaha menyembunyikan perasaannya dan berkata terus terang, aku berbeda darimu. Keluargamu memang membesarkanku, tapi aku sama sekali tidak punya perasaan terhadap keluargamu. Terutama ayah angkatku, aku tidak pernah bertemu dengannya lebih dari 10 kali sepanjang hidupku. Mungkin dia sedang sibuk bekerja, kata Li Qian santai sambil berdeham. Ia tidak bermaksud membenarkan ayah Mo Ziyu. Ia hanya tidak ingin suasana menjadi terlalu tegang. Tanpa diduga, Mo Ziyu dengan dingin membalas, dia sedang sibuk bersenang-senang dengan belasan istrinya di kota Tianhai. Batuk-batuk-batuk. Li Qian terdiam sesaat. Tampaknya ada alasan mengapa Mo Ziyu berselisih paham dengan keluargamu. Setelah terbatuk canggung beberapa kali, Li Qian mengganti pokok bahasan, jadi, apa sebenarnya yang kamu dan dia bicarakan? Mo Ziyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mengobrol tentang hal-hal sehari-hari, membicarakan perasaan, dan juga, bertanya tentangmu. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kau pikirkan tentang dirimu sendiri.
Mo Qinghu sudah berulang kali mengatakan sesuatu, mereka tidak menginginkan dua hewan peliharaan dengan potensi tingkat Sein itu lagi. Mendengar hal ini, Li Qian langsung berkata, bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja pada kondisi yang sudah sangat sulit dicapai ini. Sebelumnya, saya tidak ingin terlalu terlibat dengan kaum Mohis, jadi saya berusaha sekuat tenaga menjauhi mereka. Jika mereka membuat masalah lagi, itu akan menjadi masalah besar. Li Qian paling membenci masalah. Wu Yu mengerutkan kening. Apakah kamu khawatir akan timbul masalah lagi nanti? Itu bukan kemungkinan, itu 100% pasti. Mo Ziyu mengangguk setuju, sedikit rasa bersalah terpancar di wajahnya. Mereka bahkan tidak menginginkan dua hewan peliharaan dengan potensi roh suci. Tujuan mereka hanya bisa sesuatu yang lebih besar. Li Qian menatap Mo Ziyu dan berkata lembut, kudengar kakekmu, Mo Haikong, kepala keluarga Mo, sedang mencari kemana-mana untuk mendapatkan kesempatan mencapai level legendaris. Nada bicara Mo Ziyu serius, benar sekali, jadi masalah ini jauh dari sesederhana yang mereka katakan. Tepat saat mereka bertiga tengah berbicara, gelang pintar itu tiba-tiba bergetar. Li Qian meliriknya, raut wajahnya berubah agak aneh. Oh, kebetulan sekali. Sulit dipercaya. Ini nomor yang tidak dikenal dari kota Zonghai. Mo Ziyu menggelengkan kepalanya pelan. Sebaiknya kita tutup saja teleponnya. Wu Yu tetap diam. Li Qian berpikir sejenak, lalu berkata, aku tetap harus menerimanya. Setelah kita membuat kontrak, aku menyadari bahwa beberapa sebab dan akibat memang tidak bisa dihindari. Maafkan aku. Mo Ziyu menatap Li Qian, ekspresi bersalahnya semakin jelas. Li Qian melambaikan tangannya dan terkekeh, tidak perlu minta maaf. Kita sudah terlibat, dan sebab akibat tetaplah sebab akibat. Aku tidak akan melakukan apapun yang akan merugikanku. Soal kerjasama yang wajar, itu bukan hal yang mustahil. Setelah mengatakan itu, Li Qian menjawab telepon tanpa ragu-ragu lagi. Begitu panggilan tersambung, suara yang kuat dan bergema memasuki telinga Li Qian, halo, ini Mo Haikong. Mendengar suara ini, Li Qian tiba-tiba terharu. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengusap dagunya, menarik, sangat menarik. Ternyata kepala keluarga Mo yang menelepon saya secara langsung. Bab 610. Setelah menjawab telepon dan mendengar perkenalan diri orang itu, Li Qian berhenti sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Halo, Tuan Mo, jawabnya dengan tenang dan acuh tak acuh. Setelah berkata demikian, dia berhenti berbicara dan mengambil sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah memberi salam, kepala keluarga Mo tidak membuang waktu lagi dan langsung ke pokok permasalahan, yang agak tidak terduga bagi Li Qian. Li Qian mendengarkan dengan sabar tanpa menyela, hanya sesekali memberikan kata-kata dukungan. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang dilakukan pemimpin keluarga Mo ini. Sekitar 10 menit kemudian, panggilan berakhir, dan ekspresi aneh muncul di wajah Li Qian. Karena ini melibatkan dirinya, Mo Ziyu cukup khawatir. Begitu panggilan berakhir, ia langsung bertanya, bagaimana percakapannya? Jahe tua lebih pedas. Li Qian menatap Mo Ziyu dan berkata dengan tenang, kakekmu tidak mencoba mengobrol denganku atau membangun hubungan baik. Tentu saja, dua binatang peliharaan dengan potensi roh suci tidak disebutkan, dan masalah ini tentu saja diabaikan. Melihat kedua wanita itu tertarik, Li Qian tidak membuat mereka penasaran dan melanjutkan, Mo Haikong siap membuat kesepakatan langsung denganku. Kesepakatan seperti apa? Tanya Wu Yu sambil mengambil benang itu. Biarkan aku membantunya mengembangkan pohon fusang 9 naga sekali saja, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, kata Li Qian sambil mengelus dagunya. Mendengar ini, Wu Yu semakin tertarik. Apa syarat yang dia tawarkan? Li Qian berkata dengan tenang, 3 syarat. Pertama, bagikan semua informasi yang diketahui dan telah diperoleh keluarga Mo terkait evolusi klan Yanling selanjutnya. Kedua, berikan semua buku dan materi terkait pembiakan milik keluarga Mo kepadaku, dan aku bisa membuat salinannya. Ketiga, berikan aku data evolusi terfragmentasi dari hewan peliharaan yang diduga berlevel legendaris. Oh, ngomong-ngomong, data evolusi hewan peliharaan yang diduga berlevel legendaris ini digali oleh keluarga Mo dari reruntuhan yang mereka miliki. Mo Haikong itu memang licik. Setelah mendengarkan cerita Li Qian, Wu Yu merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkomentar. Kamu dan Ziyu sudah membuat kontrak. Dalam hal ini, kamu masih berhutang budi kepada keluarga Mo, terutama karena mereka sengaja mengabaikan dua hewan peliharaan potensial tingkat Sein. Dalam situasi seperti ini, dan dengan persyaratan yang ditawarkan begitu menguntungkan, akan sulit untuk menolaknya. Li Qian mengangguk, menyetujui pernyataan Wu Yu. Dengan kata lain, dalam kondisi kooperatif ini, bahkan jika itu orang biasa yang tidak ada hubungannya denganku, kemungkinan besar aku akan tetap setuju, karena ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan, belum lagi hubungannya dengan Mo Ziyu. Wu Yu melanjutkan, disitulah letak kehebatan Mo Haikong. Demikian pula, bahkan dengan kondisi yang lebih menguntungkan, apakah Anda akan memilih orang biasa, atau lebih condong ke kerabat Anda sendiri? Dia mengucapkan 4 kata terakhir, saudara kita sendiri, setelah melirik Mo Ziyu. Implikasinya tidak bisa lebih jelas lagi. Mendengar ini, ekspresi Mo Ziyu berubah aneh. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin terlalu terlibat dengan keluarga Mo, tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya tidak mungkin dia bisa memutuskan hubungan sepenuhnya. Karena Li Qian sendiri terlibat dalam terlalu banyak kepentingan.
Yang tidak diketahuinya adalah sejak Mo Haikong mengutarakan maksudnya lewat telepon, Li Qian sudah menyimpan jawabannya di dalam hatinya. Meskipun Mo Ziyu telah menyelesaikan satu evolusi dan potensinya telah mencapai tingkat Roh Kudus, ia baru berada di tingkat pertama Roh Kudus. Ia tentu tidak akan, dan tidak bisa, berhenti di sini di masa mendatang. Dengan kata lain, tahap kedua evolusinya tidak dapat dihindari. Dari perspektif ini, syarat pertama sangatlah penting. Membuka semua koleksi dan materi mazhab Mohis yang berkaitan dengan pengembangannya merupakan bonus tambahan, tetapi hal ini juga cukup penting bagi Li Qian. Kekayaan dan sumber daya yang dikumpulkan sebuah keluarga selama bertahun-tahun merupakan harta yang luar biasa berharga. Jika semuanya digarap, niscaya akan membawa kemajuan yang signifikan. Li Qian sangat menyadari bahwa kultivasi adalah bidang yang sangat luas dan mendalam, dan hanya dengan meletakkan fondasi yang kokoh, seseorang dapat mencapai puncak yang lebih tinggi di masa depan. Selain itu, dia juga memiliki kekhawatiran lain dalam hatinya. Kemampuan curang itu memang luar biasa kuatnya. Dengannya, meneliti binatang peliharaan jenis apapun bisa dikatakan dibantu secara ilahi. Namun, Li Qian tidak pernah tahu sifat sebenarnya dari jari emas atau mengapa ia muncul di tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi bahaya. Bagaimana jika sistem cheat saya tiba-tiba hilang suatu hari nanti? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan kembali ke titik awal? Dapatkah ia berubah dari seorang jenius yang muncul sekali dalam satu abad menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten? Ini semua adalah hal yang harus kita waspadai. Lagi pula, munculnya sistem cheat pada diri sendiri adalah suatu hal yang aneh, tidak berdasar, dan tidak logis. Bukan tidak mungkin ia menghilang lagi tanpa sebab apapun. Oleh karena itu, Li Qian merasa dari lubuk hatinya bahwa bahkan dengan bantuan jari emas, sosok yang kuat dan berpengaruh seseorang harus tetap mandiri dalam mengasuh anak. Saat menggunakan kode curang, Anda harus terus meningkatkan diri. Jika suatu hari sistem cheat benar-benar hilang, Li Qian masih bisa mendapatkan reputasi baik dan memiliki keterampilan serta kemampuan tertentu berdasarkan kemampuannya sendiri. Terakhir, ada serangkaian data evolusi, mungkin dari hewan peliharaan legendaris, yang digali dari reruntuhan. Meskipun hanya tidak lengkap, dan keluargamu telah mempelajarinya selama bertahun-tahun tanpa mampu menguraikannya, kesulitannya pasti sangat tinggi, tetapi bagi Li Qian, itu bukan masalah. Sentuhan emasnya memungkinkan dia menerapkan pengetahuannya pada situasi lain dan menggunakan titik inspirasinya untuk mendorong kemajuan tugas. Dapat dikatakan bahwa data evolusi yang tidak lengkap ini adalah salah satu sumber yang paling cocok untuknya. Li Qian tentu saja tidak ingin melewatkannya. Dengan ketiga kondisi ini, Li Qian sudah memiliki jawaban dalam pikirannya selama panggilan telepon. Namun, masalah ini cukup penting, dan Li Qian perlu memikirkannya lebih lanjut, itulah sebabnya dia tidak langsung setuju. Ia menatap kedua wanita itu dan berkata dengan tenang, baiklah, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Persyaratan yang ditawarkan keluargamu memang sangat tulus, tapi tidak perlu terburu-buru. Kita tidak perlu memberi mereka jawaban sekarang. Biar aku pikirkan lagi. Ziyu, kamu tidak perlu merasa bersalah. Melihat raut wajah Mo Ziyu yang cemas, Li Qian kembali berbicara, menghiburnya, kau tetaplah dirimu, dan keluargamu tetaplah keluargamu. Aku akan memperlakukan keluargamu sebagaimana mestinya, dan aku tidak akan terpengaruh olehmu. Begitu pula, aku akan memperlakukanmu sebagaimana mestinya, dan aku tidak akan terpengaruh oleh keluargamu. Melihat alis Mo Ziyu tidak mengendur, Li Qian terkekeh, jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, aku punya beberapa teori baru malam ini yang bisa kita coba. Perkataan Li Qian membuat wajah Mo Ziyu memerah seperti cahaya senja di cakrawala. Mereka telah mencoba beberapa teori yang disebutkan Li Qian sebelumnya, dan masing-masing teori telah memperluas wawasannya. Saya benar-benar tidak tahu di mana Li Qian mempelajari teori-teori ini. Dia benar-benar berlebihan dengan teori-teori itu. Beberapa teori, jika diterapkan dalam praktik, sangat memalukan hingga Anda ingin merangkak ke dalam lubang dan menghilang. Bahkan setelah dia berevolusi dan menjadi lebih berani dan terbuka, dia masih belum bisa mengatasinya. Namun, Wu Yu, wanita bersayap, tampak sangat menikmatinya. Bersambung.